Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Kisah Misionaris. Kali ini kita akan belajar sejarah berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia atau yang disingkat dengan GPDI. GPDI adalah salah satu gereja beraliran Pantekosta terbesar di Indonesia yang sudah tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan gereja ini sangat mudah ditemukan di kota maupun di desa terpencil sekalipun. Tahukah teman-teman kisah ini dimulai dari mana? Nah, kita akan belajar dari kisah hidup William Henry Offiler. Ia lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple di Seattle, Amerika Serikat, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministry. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle, sekitar tahun 1910-an. Disinilah tempat cikal bakal misi gereja Pantekosta ke Indonesia dimulai. William Henry Offiler dibaptis ketika ia berusia 16 tahun dan ia menempuh pendidikan di sekolah misi di Sudan, Afrika Tengah. Pada awal tahun 1890-an ia pindah ke Kanada. Setelah itu ia pindah lagi ke Amerika. Pada tanggal 10 Agustus 1899, ia tiba di Spokane, Washington. Kemudian pada tanggal 16 November 1900-an, William Henry Offiler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniakan 3 anak. Kemudian pada tahun 1914, William Henry Offiler pindah ke Glacier National Park di Montana. Di sana ia bekerja sebagai pengawas di salah satu perusahaan pemasang pipa pemanas. Suatu hari, William Henry mendapat suatu penglihatan dan istrinya. Mereka meyakini penglihatan itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Setelah itu, mereka memutuskan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Oleh karenanya, William Henry Offiler dan beserta seluruh keluarganya pindah ke Seattle. Di sana, William Henry diangkat menjadi seorang gembala. Pada tahun 1919 dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue di Oliver Street. Di tempat inilah diadakan ibadah yang kemudian melahirkan misionaris-misionaris yang akan dikirim ke luar negeri. Antara lain Richard Dick van der Cleverance, Cornelius E. Grosbeck yang membawa api Pantekosta ke Indonesia. William Henry Offiler mengembalakan jemaat ini selama 34 tahun. Kemudian beliau digantikan oleh evangelis William West Patterson. William Henry Offiler kemudian berdiam di Washington dan ia meninggal pada tanggal 29 September 1957. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick van Cleverance dan Cornelius Grosbeck beserta keluarganya berangkat dari Seattle ke Indonesia. Dengan menumpang kapal laut yang bernama Suamaru ke Yokohama, Osaka dan singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Pada tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia. Dari Batavia, mereka ke Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi. Dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pada saat itu pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan untuk menetap dan menginjil di Bali dengan alasan takut akan merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleverance berlanjut menuju ke Batavia. Di Surabaya, evangelis Cornelius E. Grosbeck berkenalan dengan Nyonya Wijnen. Ia mempunyai seorang keponakan yang bekerja di perusahaan minyak Shell di Cepu, yaitu yang bernama F.G. Van Gessel. Pada bulan Januari 1923, mulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di The Turning Boulevard Cepu. Pada tanggal 30 Maret 1923, diadakan baptisan air yang pertama di Pasar Sore Cepu. Baptisan ini dilakukan oleh evangelis Cornelius E. Grosbeck.
Ia dibantu oleh evangelis Johan Thiessen, seorang misionaris dari Belanda. Nama-nama yang dibaptis adalah Jan Jekyll dan Nyonya Jekyll, F.G. van Gessel dan juga Nyonya van Gessel, C. de Vries, Frits Salem Lumoindong, Tuan Win Vincentin dan Nyonya Vincentin, Agus Kops, Corey Ederbrink, Anton Letterman, Sanbo Ignatius Paulus Lumoindong, dan Nyonya Lumoindong Vincenti. Antara tahun 1923 sampai 1928, Jemaat di Cepu menghasilkan tidak kurang dari 16 hamba Tuhan yang menjadi pionir-pionir gereja Pantekosta di Indonesia dan menyebar ke Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan Ketua Pendeta Wenning van Loon. Dan pada tanggal 4 Juni 1923 di Cipanas, Jawa Barat, gereja ini diakui pemerintah sebagai gereja yang sah berdiri di Indonesia. Setelah itu, perkembangan selanjutnya gerakan Pantekosta ini menyebar dengan cepat, mulai dari Surabaya ke seluruh Jawa, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, Kalimantan, dan Irian Jaya. Dengan melalui perintisan gereja, membangun sekolah Alkitab, panti asuhan, dan masih banyak lagi. Selain perkembangan gereja Pantekosta di Indonesia, perlu juga dicatat ada beberapa pemisahan yang kemudian melahirkan gereja-gereja baru, di mana para pendirinya berasal dari gereja Pantekosta di Indonesia. Antara lain, Pendeta Hong Leong Seng yang dikenal dengan H.L. Senduk mendirikan gereja Bethel Indonesia. Kemudian pada tahun 1950, Pendeta Van Gessel berpisah dengan GPDI dan mendirikan GBIS. Di tahun 1959, Pendeta Ishak Liu mendirikan GPPS. Pada tahun 1946, Pendeta Tan Hock Zoan berpisah dan membentuk Gereja Isa Al-Masih. Demikianlah awal berdirinya gereja ini, dan sampai sekarang ini, gereja ini terus bertumbuh dengan pesat dan melahirkan hamba-hamba Tuhan yang militan dalam perintisan gereja di perkotaan, pedesaan, maupun di luar negeri. Sekian dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang lengkap, silakan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih. Shalom Shiloh Kids. Tunggu dulu. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman kalian. Kita lihat yuk. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman sudah pada mandi kan ya? Pasti udah dong. Kan mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi kita bersih dan rapi kayak gini. Setelah itu, siapkan tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan dari teman-teman? Kalau gitu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Shiloh Kids, adik-adik yang ada di rumah. Diam-diam ya. Kak Rahel mau duduk di sini. Nanti kalau ada yang cari Kak Rahel, jangan bilang-bilang ya kalau Kak Rahel ada di sini. Soalnya lagi males banget nih. Disuruh kakakku, disuruh ini, disuruh itu. Lebih baik main sepuasnya main HP. Asik nih. Aku main HP dulu nih. Bisa main sepuasnya. Apalagi ini hari Minggu kan, hari libur. Ih. Kak Rahel. Kak Rahel. Kak Rahel di mana ya?
Kak Rahel. Oh, ternyata di sini ya. Kak Rahel tuh gimana sih? Katanya mau bantu-bantu bikin kue ulang tahun. Kok malah santai-santai di sini? Kakak ini nggak bisa lihat orang seneng apa? Ini kan hari libur. Aku lagi main HP nih, asik banget nih. Itu asik banget main HP. Lucu banget tuh. Terus bikin kue ulang tahunnya gimana dong? Kakak ini masa ya mau sibuk-sibuk terus bikin kue buat siapa sih, Kak? Kak Rahel lupa ya, kita disuruh bikin kue ulang tahun oleh Mbah Ambar. Oh, iya lupa. Habisnya ingetnya ini hari Minggu, pokoknya mau santai-santai aja, nggak mau sibuk-sibuk terus. Iya, ini sudah jam berapa? Sudah waktunya kita ibadah sekolah minggu. Ayo kita ibadah sekolah minggu dulu. Nggak mau kakak ini masa ibadah lagi bosen toh, Kak. Kamu itu gimana? Ibadah kok bosen? Disuruh bantu kakak, males. Ayo, maunya apa? Tuh, sudah ditunggu sama teman-teman dan adik-adik Silokit loh. Ayo, kita ibadah dulu. Iya deh, Kak. Terus bikin kuenya gimana itu? Oh iya, bentar ya, kakak masuk dulu. Kakak baru masukin kue dalam oven. Tak tengok dulu, udah mateng apa belum? Oke deh, kalau gitu mau sapa adik-adik dulu ya. Jangan lupa berdoa ya. Oke. Nah, halo adik-adik Silokit yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pagi ini Kak Rahel dan juga Kak Yam mau mengajak adik-adik di rumah untuk bikin kue. Asik sekali, kue ulang tahun loh. Siapa yang ulang tahun ya kira-kira? Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik yang ada di rumah semuanya. Sudah cantik, sudah cakep. Siap-siap kita mau berdoa, duduk yang manis ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan sukacita kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, terlebih dahulu kita akan dengarkan ada teman-teman kita yang akan memuji Tuhan, membacakan firman Tuhan, dan juga ada yang berulang tahun. Siapa ya kira-kira yang berulang tahun? Yuk kita lihat sama-sama. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot-teplung, semua anak Tuhan memuji dengan kirang, Gloria, haleluya. 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik, pagi ini saya mau membacakan teman-teman yang baru ulang tahun. 23 Maret ada Arya Tri Pamungkas dari kelas AKP. 24 Maret Karsten Joey Nugroho kelas Metanoia. 24 Maret Elina Natania kelas Kenosis. 25 Maret
Graciela dari kelas Eklesia. 28 Maret Jessica Natalie Olivia dari kelas Agios. Selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kak, Ya? ternyata kuenya udah mateng. Wah, Tinggal asik. dihias dikit lagi pasti cantik. Wah, adik-adik penasaran ya kuenya seperti apa? Pasti enak sekali. Karena Kak Yam ini jago loh bikin kue. Ya, Kak Rahel juga bisa. Bisa? Bisa, Oh, asal rajin dan mau berlatih. Adik-adik, kalian yang di rumah juga bisa loh, hebat seperti kakak. Asal kalian jangan bermalas-malasan dan giat mengejar cita-citanya. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Kejar Cita-Citaku. Pakai tepuk Yesus? Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sebentar. Nanti yesnya adik-adik semua yang ada di rumah harus lompat, Kak. Iya. Yuk ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, hore, puji Tuhan. Kita harus tetap semangat
untuk kita bertekun di dalam Tuhan. Sebab kita sudah dipilih menjadi anak-anak yang luar biasa. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. caranya bertumbuh? Baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Oke, yuk kita nyanyikan lagu ini. Ayo. Adik-adik yang ada di rumah nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Siap? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh
adik-adik yang ada di rumah kira-kira sudah baca Alkitab sama doa tiap hari atau belum ya? Sudah tentunya. Sudah ya. Mas Yogit hebat-hebat kok. Hebat, iya. Ngomong-ngomong ya, Hambarnya kok belum datang-datang ya? Wah, jangan-jangan nyasar ini Mbak Hambar. Bisa Bentar, jadi. tak telepon dulu Mbak Hambar. Coba. Nah, ini. Halo Mbak Hambar. Mbak Hambar. Wah, malah tut gitu. Kenapa ya? Nyambung ini. Sebentar. Kenapa ya kira-kira ya? Sebentar. Mbak Hambar mungkin lewat sana, Kak. Iya. Coba itu tuh. Itu kira-kira siapa ya? Wah, itu Mbak Hambar. Bener ya? Iya. Berarti nggak nyasar. Iya. Datang ke sini. Iya. Mbak Hambarnya. Yuk, kita ke sana ya. Yuk. Ya. Nah, Mbak Hambar sudah sampai sini sekarang. Tadi nggak nyasar toh Mbak? Ya enggak ya, lawang saya tuh dari tadi di sini terus nih, mau lihat-lihat YouTube. YouTube? Iya. Oh. Gambar itu dari tadi lihat ini sejarah gereja GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Oh, sejarah itu berarti bukan cuma di pelajaran itu? Ya bukan enggak. sejarah Indonesia? Gereja pun ada sejarahnya. Oh. Bagaimana dulu ada di Indonesia begitu. Oh, baru tahu ya Kak? Iya. Oh gitu. Iya. Sejarah, terus di sejarah itu ada apa Mbah? Nah, ini sejarahnya waktu pertama kali Gereja Pantai Kosta ada di Indonesia. Kalau dulu mungkin ada beberapa pendeta yang datang ke Indonesia dan mereka membangun yang namanya Gereja Pantai Kosta. Mungkin dulu ada beberapa gereja saja, tapi sampai sekarang sudah ribuan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Oke. Tidak cuma di kota, di desa, tapi di pelosok pedalaman pun itu ada yang namanya Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Oh gitu. Iya. Mbah, tadi itu Kak Yam tuh bilang katanya suruh bikin kue itu suruh Mbah Hambar. Itu kue apa, ulang tahunnya siapa Mbah? Nah iya, saya ingat itu. Itu kan kue pesanan saya untuk memperingati 100 tahun Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Sekarang ini, tahun ini. 100? Iya, 100 Kok tahun. banyak banget, Mbah? Iya, makanya kita bersyukur karena berkembang begitu banyaknya dan luasnya. Oh gitu. Dan menjadikan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Oh gitu. Iya. Tapi Mbah, kuenya belum jadi. Aduh, ini gimana? Itu Kak Yam. Mbah, tinggal dikit doang ding. Itu loh, main HP aja. Gak mau bantuin tuh Mbah. Sih? Maaf Dulu Mbah. katanya kamu waktu ditanya cita-citamu jadi apa? Kan jadi Master Chef. Iya. Nah, kalau mau jadi Master Chef itu ya harus giat supaya kamu diberkati, supaya kamu mencapai cita-citamu. Kamu harus diselipin. Diselipin, Mbah? Diselipin? Diplisin. Loh, diselipin. Diplisin, Mbah. Apa tuh itu yang namanya? Gitu aja. Itu loh yang namanya Apa, Mbah? diselipin. Kok diselipin? Bukan diselipin. Sip. Nah, ya itu. Disiplin, Ya, Mbah. diselipin. Oh, iya. Diselipin lagi. Disiplin. Disiplin. Nah, iya. Oh iya. Disiplin Iya. itu apa toh, Mbah? Disiplin Tuh itu. adik-adik di rumah juga iya. pengen tahu. Disiplin itu adalah kepatuhan seseorang mengikuti peraturan atau tata tertib
dengan kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan. Jadi anak-anak mulai harus sejak sedini mungkin harus disiplin. Karena itu berguna bagi anak-anak dewasanya nanti. Oh iya. Kalau kamu mau menjadi orang yang sukses, Iya. harus disiplin belajarnya. Kalau sekarang online, tidak usah mamah atau papamu teriak-teriak, ayo ini sekolah, ayo sekolah. Enggak, tapi kamu sudah punya tanggung jawab sendiri. Dan kamu harus mengerjakannya itu. Oh iya. Ya Mbah, kalau gitu aku juga mau disiplin Mbah. Ya. Karena aku mau sukses. Iya, nah ini Mbah punya cerita. Ternyata disiplin ini sudah dikerjakan dari sejak dulu kala. Oh gitu. Oleh seorang tokoh Alkitab. Ya. Dan ini luar biasa. Yuk kita akan melihat videonya dulu. Ya. Mbah, please Mbah. Aku mau masuk dulu. Kan kuenya belum jadi Mbah. Oh iya. Sambil mengerjakan sambil lihat videonya ya. Oke, Mbak. Bareng-bareng sama anak-anak. Iya, Ya. oke Mbak. Ya. Aku juga mau bantuin Kak Yam ya. Oh, Kan mulai ya. sekarang mau disiplin. Ya, nanti Ya. kalau sudah jadi bawa ke sini. Oke. Oke ya. Ya, Masuk sebelah ya, sana. Mbak. Ya, dadah. Aku tak lewat sini ya Kak. Mau ambil krimnya di sana. Oke. Ya. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur.
Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah anak-anak, itulah seorang tokoh yang namanya Daniel. Nah anak-anak, kita lihat tadi videonya. Terus disiplinnya itu di mana? Karena enggak ada kata disiplin di situ. Nah, kita lihat ada 2 hal disiplin yang sudah dikerjakan oleh Daniel. Nah, anak-anak tadi lihat waktu si Daniel ini ketika diangkat oleh raja menjadi wakil raja. Hanya 3 orang yang menjadi wakil raja dan di bawahnya ada petinggi raja. Petinggi raja dan wakil raja yang 2 orang itu, mereka mencari-cari kesalahan apa yang ada pada Daniel pada pemerintahannya. Mereka cari-cari. Oh, mungkin Daniel ini suka terlambat datangnya. Ketika diperiksa, oh tidak ada. Daniel selalu tepat waktunya anak-anak kalau datang kerja. Oh mungkin ada pekerjaannya yang salah. Yuk kita teliti, cari kesalahan Daniel. Ketika dicari, tidak ada kesalahan, tidak ada kelalaian pada pekerjaan Daniel. Oh mungkin korupsi. Oh Daniel bukan orang yang seperti itu. Karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Makanya Daniel adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Dia disiplin mengikuti segala peraturan-peraturan pemerintah ataupun tata tertib pemerintah. Nah anak-anak, ketika diselidiki semuanya itu, Daniel tidak pernah didapati kesalahan atau kelalaian dalam segala pekerjaannya di pemerintahan. Itulah tandanya bahwa Daniel ini adalah orang yang disiplin. Nah anak-anak, ternyata ada orang-orang yang tidak menyukai Daniel. Karena Daniel ini apa? Dia adalah orang buangan. Dulu adalah orang-orang yang saat itu diambil, dijajah, diambil oleh orang-orang Media Persia untuk dijadikan budak. Tapi karena Daniel ini adalah orang yang pandai,
orang yang cakap, orang yang sehat, orang yang disiplin, maka dipilih oleh raja untuk menjadi wakil raja. Nah anak-anak, saat itu kita lihat mereka yang tidak menyukai Daniel, mereka mencari-cari kesalahan. Bahkan mereka membujuk raja. Untuk apa? Untuk membuat suatu peraturan. Ketika apa? Nah anak-anak, ini yang kedua, kedisiplinan daripada Daniel. Apa itu? Ketika orang-orang dari wakil raja maupun dari petinggi raja itu menyelidiki Daniel, mereka tidak mendapati apapun dalam segala pekerjaannya, tapi ada satu kebiasaan yang selalu Daniel kerjakan, yaitu dia selalu berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Bukan makan loh ya doanya 3 kali sehari, tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, berlutut menyembah kepada Tuhan. Dan bahkan ketika dia berdoa, dia menghadap kepada tingkap-tingkap atau dikatakan jendela. Dan jendelanya ini anak-anak mengarah kepada kota Yerusalem. Karena di sana ada, yaitu dikatakan bait Allah. Dia bisa menghadap, terhubung selalu dengan Tuhan. Inilah kedisiplinan daripada Daniel dalam hal rohani. Saya rindu sekali anak-anak juga ketika dikatakan ada ibadah online. Tidak usah mama dan papa itu, ayo sekarang kita mau ibadah online, ayo cepat mandi, ayo cepat makan, ayo siap-siap di HP atau di televisi. Nah gitu. Tidak anak-anak. Tetapi biarlah itu melalui kesadaran anak-anak. Kalau kita tahu bahwa ibadah online jam 9, tentunya anak-anak sepagi mungkin sudah bangun, melipat selimut, ya, membereskan kamar. Sesudah itu anak-anak nanti mandi, setelah mandi nanti makan, setelah makan pakai baju rapi, lalu siap jam 9 ada di depan HP maupun di televisi anak-anak. Nah anak-anak, kita disiplinkan diri sendiri. Karena apa? Kalau kita mau mendisiplinkan diri sendiri, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi kita sadar bahwa kita memang membutuhkan, kita mengikuti ibadah online. Kita mendapatkan firman, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan semangat baru. Meskipun saat ini tidak pernah bisa bertemu dengan satu dengan yang lain, oh anak-anak, kita tetap bisa bertemu. Lewat apa? Lewat doa. Nah kita doakan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali. Dan kita dapat bersama-sama kembali. Tentunya anak-anak senang kan? Nah doa itu pasti ada jawabannya. Lebih lagi anak-anak, kalau disiplin itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita kerjakan terus menerus, anak-anak akan menjadi suatu gaya hidup. Nah seperti Daniel ini, ketika diketahui, dilihat apa kesalahannya, tidak ada kesalahannya. Cuma wakil raja maupun para petinggi raja, mereka melihat kebiasaan gaya hidup dari Daniel, yaitu 3 kali sehari dia selalu berdoa. Nah anak-anak, makanya di dalam firman Tuhan dikatakan Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Karena disiplin, karena mempunyai roh yang luar biasa, Daniel itu anak-anak disukai oleh Raja Darius. Raja ini sangat menyayangi Daniel. Kenyataannya dari apa anak-anak? Waktu Daniel dicari-cari kesalahannya dan didapati kalau 3 kali sehari itu suka berdoa. Lalu dibuatnyalah suatu jebakan gitu anak-anak. Ya,
mereka menghadap raja. Raja, buatlah peraturan, ditulis ya, supaya tidak bisa diubah-ubah. Kalau nanti ada seseorang yang selama 30 hari itu mereka menyembah atau minta tolong kepada Allah mereka, dewa mereka, maka mereka harus dihukum. Karena apa? Selama 30 hari mereka harus menyembah kepada raja atau minta tolongnya kepada raja. Tapi anak-anak Daniel tetap mengerjakan. Dia memuji dan menyembah kepada Tuhan Allahnya. Seperti yang biasa dia kerjakan. Seperti gaya hidup yang dia kerjakan anak-anak. Nah, makanya pada saat itu ketika Daniel berdoa, orang-orang yang tidak suka kepada Daniel, buru-buru mereka menangkapnya. Lalu dimasukkan ke dalam gua singa. Pada waktu hal itu dituduhkan kepada Daniel, maka raja itu menjadi sedih anak-anak. Raja tidak mau kehilangan Daniel. Karena Daniel ini orangnya disiplin, mempunyai roh yang luar biasa. Dan dikatakan juga dia adalah setia. Nah, pada waktu Daniel masuk ke dalam gua singa, raja ini seharian penuh dia berusaha. Ingin apa? Ingin membebaskan Daniel. Tetapi orang-orang yang jahat itu inginnya apa? Daniel mati di gua singa. Raja menjadi sedih. Sampai akhirnya waktu malam raja ini tidak mau dihibur. Karena sedihnya dia ada di kamar terus memikirkan Daniel. Lalu dia pergi ke gua dan berkata kepada Daniel pada waktu pagi-pagi sekali. Karena saat itu raja ingin mengetahui bagaimana kabarnya Daniel. Apakah sudah mati, sudah diterkam oleh singa yang kelaparan, yang memang disengaja tidak diberi makan, supaya kalau ada orang yang dihukum masuk ke gua singa itu langsung diterkam. Ketika pagi-pagi sekali anak-anak, raja berkata kepada Daniel, Daniel, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah dia menolong engkau? Hei anak-anak, saat itu Daniel menjawab, ya Tuhan, ya Rajaku, kekalah hidup Tuhan. Aku di sini dijaga oleh seorang malaikat. Dan malaikat itu mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga aku tidak diapa-apakan. Aku baik-baik saja. Nah gitu. Ini terbukti bahwa aku tidak salah kepada raja ataupun kepada Allahku. Maka ketika didengar itu anak-anak, wah, raja menjadi sukacita sekali. Ayo sekarang Daniel diangkat dari gua singa, diangkat. Ketika Daniel diangkat lalu diperiksa, tidak ada luka sedikit pun. Nah anak-anak, saat itu raja sangat bersukacita. Lalu mengabarkan kepada seluruh bangsa-bangsa di Media Persia itu, anak-anak, supaya mereka juga menghargai. Mereka menyembah kepada Raja Allah Daniel yang telah menolong Daniel. Nah anak-anak, ternyata ketika kita disiplin, itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Kalian tahu bahwa saat itu Daniel menjadi petinggi di kerajaan itu.
di bawahnya raja. Nah, anak-anak luar biasa kan? Dia tidak mati karena ditolong oleh Tuhan dan dia diangkat menjadi pejabat yang lebih tinggi. Dan diketahui bahwa orang-orang yang jahat itu langsung ditangkap anak-anak. Para petinggi raja maupun wakil raja itu ditangkap semuanya. Dan bukan saja dia, tapi istrinya, anak-anaknya, mereka yang dihukum. Dan bahkan mereka yang dimasukkan ke dalam gua singa. Nah anak-anak, inilah pembelaan Tuhan. Kepada siapa? Kepada mereka yang disiplin. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak mau disiplin dalam ibadah, anak-anak akan disukai. Disukai oleh siapa? Tentunya disukai oleh orang tua anak-anak. Disukai oleh siapa? Oleh Tuhan juga. Demikian juga kalau anak-anak sekolah online. Ada peraturan jam sekian harus siap untuk sekolah online. Anak mengikuti pelajaran demi pelajaran dengan baik, bahkan belajar dengan baik. Siapa yang senang ketika melihat kalian belajar dengan baik, hasilnya juga jadi baik? Tentunya orang tua anak-anak. Tuhan juga senang loh dengan orang-orang yang disiplin. Karena disiplin itu mengandung yang namanya tanggung jawab. Jujur, taat. Wah, anak-anak, ternyata ada banyak bagian di situ, hal-hal yang baik kalau kita mau disiplin. Disiplin mulai dari sekarang, anak-anak. Ya, mungkin anak-anak, aku masih kecil. Oh, tidak apa-apa, masih kecil. Tetap didisiplinkan. Kapan anak-anak berdoa, kapan anak-anak beribadah. Ayo, mama-mama, papa-papa, dampingi anak-anakmu untuk mereka mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Tentunya Tuhan juga akan senang. Bukan saja orang tuamu, bukan orang-orang yang ada di sekitarmu yang senang dengan kalian, tapi apa? Tuhan pun akan sayang kepada kalian. Anak-anak, di dalam firman Tuhan ada yang dikasihi oleh manusia dan dikasih juga oleh Tuhan. Mbak Ambar bacakan ya di dalam firman Tuhan. Lukas 2 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, dikatakan makin besar. Jadi ada pertumbuhan fisik, ya benar. Tapi dikatakan makin bertambah hikmatnya. Yesus semakin bertambah hebat, pintar, ya. Lalu dikatakan besarnya, pengaruhnya. Nah, anak-anak, orang-orang yang disiplin itu akan menjadi teladan, akan menjadi contoh. Demikian Tuhan. Lalu dikatakan apa? Makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Mau kan kita mau dikasih oleh Tuhan dan manusia? Ya, kan kita enggak seneng kalau ada orang yang itu musuhmu, nah gitu. Itu benci sama kamu. Waduh anak-anak, kamu dibicarakan karena kamu nakal, kamu ini suka bolos, tidak disiplin. Nah, begitulah kalau orang-orang yang tidak mau disiplin. Tapi ingat anak-anak, dalam firman Tuhan ini, dengan bertumbuhnya kalian menjadi dewasa. Kalian disiplin akan semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Demikian juga anak-anak ada satu contoh yang lain, yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Samuel 6 ayat 26, yaitu Samuel yang muda itu makin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan
maupun di hadapan manusia. Nah anak-anak, ini firman Tuhan, ini suatu kenyataan. Ada orang yang disukai oleh Tuhan maupun manusia. Karena apa? Mereka orang-orang yang disiplin. Mulai sekarang anak-anak harus dengan kesadaran diri sendiri, mari kapan kita berdoa, kapan kita ibadah, kapan kita ini membantu mama, kapan kita ini mau sekolah online, sudah kerjakan itu menurut waktunya. Kerjakan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan taat, dengan jujur. Kerjakan semuanya itu. Maka nanti anak-anak pengaruhnya itu menjadi besar. Karena apa? Anak-anak semakin disukai oleh papa mama dan juga disukai oleh teman-teman dan juga disukai oleh Tuhan. Nah anak-anak, mari contohlah firman Tuhan melalui kita berbuat disiplin. Nah, mari anak-anak, sekarang kita mau panggil Kak Maryam dan juga Kak Rahel. Ini rotinya sudah jadi apa belum ya? Ayo Kak Rahel, Kak Maryam ke sini bawa rotinya. Wah, sudah jadi anak-anak rotinya. Sudah jadi nih, cantik Mbak. Sekali. Iya. Ada happy birthday GPDI 100 tahun. Iya Mama. Ya. Bagus ya kuenya. Bagus. Nah ini nanti ini hasilnya dari Kak Rahel dan Kak Maryam. Kalau dikerjakan dengan baik, pasti nanti lebih hari lebih baik lagi. Iya Mbak. Iya. Kak Rahel tuh, ayo belajar. Nah, Iya belajar. Kak. Ya, pokoknya mulai hari ini aku mau disiplin, rajin berlatih, semangat untuk mengejar cita-cita. Amin. Nanti jadi orang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Iya. Ya. Mbah, waduh, kita mau potong kuenya, mau dicicip dulu enggak kuenya? Dipotong saja. Sebenarnya kalau di sini banyak anak-anak, kita bisa bagi-bagi ya. Iya ya. Nah, adik-adik yang di rumah mau? Ya tentunya mau ya. Kita semuanya mau. Nah, coba dipotong-potong saja. Nanti setelah itu kita nyanyi. Selamat hari jadi. Oke. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Kak Rahel aja yang akan memotong. Oke, Kak, sini Kak, Ya. turun sedikit. Bambar kesana dikit deh. Oh iya, Bambar. Ya. Potong kuenya ya, adik-adik yang ada di rumah, potong kuenya. Ya, dalam nama Yesus. Enak sekali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati gereja Jayalah kita. GPDI di Indonesia semakin mulia. Ya kita nyanyi dulu ya adik-adik yang ada di rumah ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lagi lebih cepat. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Jayalah GPDI. Nah, kuenya sudah jadi, sudah dipotong, berarti kita harus doa. Oh iya. Iya. Kita doakan juga gereja-gereja di Pantai Kosta di Indonesia ini. Tentunya ada yang masih membangun, ada yang masih merintis, ada mungkin yang masih teraniaya.
Mari kita doakan, kita satukan hati kita doakan buat GPDI, tentunya di seluruh Indonesia ini. Hamba-hamba Tuhan dan semua para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh bertumbuh, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ayo Kak Rahel saja yang berdoa. Mbah batuk ini. Oh iya, ya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, sebentar tak taruh pisaunya dulu. Yuk kita semuanya akan berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa buat gereja kita tercinta, ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berbahagia Tuhan, sebab kami menikmati pimpinan Tuhan. Tuhan kami bersyukur sebab Tuhan sudah memberkati gereja GPDI di seluruh Indonesia. Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memberikan kekuatan sehingga sampai dengan hari ini Tuhan kami boleh tetap melayani Tuhan. Kami boleh tetap terus Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Dimanapun gereja-gereja GPDI berada, Tuhan berkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, mari Tuhan Engkau yang terus menopang Tuhan. Sehingga gereja GPDI ini Tuhan boleh tetap terus menjadi terang Tuhan. Membawa jiwa-jiwa ini Tuhan untuk makin mengenal Tuhan. Begitu juga untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami belajar sesuai dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar disiplin Tuhan, untuk kami tekun mencari Tuhan, untuk kami tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Untuk semua silokit Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Dalam sekolah mereka Tuhan berkati, dalam keluarga mereka Tuhan juga berkati, dalam setiap aktivitas Tuhan Engkau jagai mereka, Engkau lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami alaskan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kak Yam, terima kasih sudah ngajari aku bikin kue. Mbak Ambar juga terima kasih buat firman-Nya pagi hari ini. Kita semua adik-adik yang ada di rumah belajar untuk disiplin, ya. Oh ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan masih ketemu lagi di minggu depan, di jam yang sama, di channel yang sama. Tapi Kak, Mbah, ada acara yang istimewa. Apa itu? Perayaan Paskah. Oh iya. Iya. Dan perayaan Paskahnya itu kita akan beda lain daripada yang lain. Loh, bedanya apa? Iya, ada surprise buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah yang sudah boleh diizinkan oleh orang tua, silakan bisa datang kembali ke gereja. Kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Dan buat adik-adik yang merayakan Paskah, baik di gereja maupun yang masih online nanti di rumah, akan mengenakan baju atau kaos merah yang bertuliskan Incredible. Nah, pasti adik-adik semua sudah punya. Ya, jadi siap-siap mulai dari sekarang ya adik-adik semuanya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk kita merayakan Paskah bersama-sama. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dadah.